Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bab 1, Sunyi yang Menggantung. New York malam itu seperti biasa, penuh lampu, suara lalu lintas, dan kehidupan yang tak pernah benar-benar tidur. Tapi di sebuah apartemen tua di lantai 17, suasana sangat berbeda. Hening, dingin, dan kosong. Daniel menatap langit-langit kamarnya yang kusam. Dindingnya dipenuhi bayangan samar dari lampu jalan yang masuk lewat tirai yang tak pernah ia buka sepenuhnya. Hujan gerimis mengetuk-ngetuk jendela, seperti ikut menangisi keputusasaan malam itu. Di meja kayu kecil di sebelah tempat tidurnya, ada sebotol anggur setengah kosong, beberapa butir obat tidur, dan sebuah catatan kecil bertuliskan satu kalimat, "Aku sudah mencoba." Daniel menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya pikiran untuk mengakhiri semuanya datang. Tapi kali ini terasa berbeda. Lebih tenang, lebih pasti. Seolah-olah hatinya sudah berdamai dengan keputusan yang ia ambil. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ditunggu, tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Hidup baginya seperti panggung yang sudah lama kehilangan cerita. Kedua orang tuanya telah tiada. Sahabat-sahabatnya menjauh sejak ia kehilangan pekerjaan. Cinta terakhirnya pergi tanpa pamit, hanya menyisakan pesan singkat yang bahkan tidak menjelaskan apa-apa. Hari-harinya dilalui seperti zombie, bangun, duduk, diam, dan kembali tidur dalam kehampaan. Tangannya meraih ponsel. Ia membuka daftar kontak, tapi tidak ada satupun nama yang terasa pantas untuk ditelepon. Semua orang sudah terlalu jauh, terlalu sibuk, terlalu hidup untuk memikirkan seseorang seperti dia. Dengan jemari yang gemetar, ia membuka aplikasi telepon dan mengetik angka secara acak. Tidak tahu siapa yang akan menerima. Mungkin tidak akan ada yang menjawab, tapi setidaknya, ia ingin mendengar satu suara manusia terakhir. Hanya itu, tut, tut, tut. Telepon tersambung. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pria paruh baya dengan logat asing. "Halo." Daniel sempat terdiam. Ia nyaris memutuskan sambungan. Tapi entah kenapa, suara itu terasa tenang. Sorry," ucapnya gugup. "I dialect randomly. I just needed to hear someone's voice." Hening sebentar. Lalu suara di seberang menjawab lembut, "That's okay. So many mess, Allah lets things happen for a reason." Daniel mengerutkan dahi. "Allah, yeah," jawab pria itu. "I'm from Indonesia. I drive a taxi here. But before that, I listen. So, talk to me, brother. What's going on?" Daniel tertawa lirih, getir. "You wouldn't understand. Maybe not. But I know what darkness feels like. I've been there." Kalimat itu seperti menghantam hatinya. Untuk pertama kalinya malam itu, Daniel merasa tidak sendiri. Seorang asing dari negeri yang bahkan belum pernah ia dengar jelas sebelumnya, justru menawarkan telinga dan ketenangan yang tidak ia temukan di siapapun yang dikenalnya. Dan dari satu panggilan telepon itulah, malam yang seharusnya menjadi akhir, perlahan berubah menjadi titik awal. Bab 2, Suara dari Ujung Dunia. Daniel memindahkan ponselnya ke telinga dengan lebih erat. Hujan di luar jendela makin deras, tapi suara pria itu terdengar jelas. Tenang, dalam, dan tak tergesa-gesa, seperti seseorang yang terbiasa menghadapi orang dalam kondisi rapuh. "Apa kau punya nama?" tanya suara itu,
Setelah jeda sejenak, Daniel, jawabnya singkat. Kau, Rahman, katanya. Panggil saja Pak Rahman. Maaf kalau logat saya aneh. Bahasa Inggris saya bukan yang terbaik. Daniel mengangguk walau tahu pria itu tak bisa melihatnya. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara, bukan hanya kata-katanya, tapi caranya mendengar. Seolah ia benar-benar hadir, meski jaraknya ribuan mil jauhnya dalam dunia yang tak sengaja terhubung. Apa kau sering menerima telepon dari orang asing seperti ini? Tanya Daniel, mencoba terdengar ringan, meski suaranya masih berat oleh beban. Tidak pernah, jawab Pak Rahman jujur. Tapi saya percaya, setiap pertemuan bukan kebetulan. Mungkin Allah memang ingin saya angkat telepon malam ini. Daniel menarik napas pelan. Kata Allah kembali disebut. Sesuatu yang asing baginya, namun mulai terasa menggelitik di hati. Kenapa kau percaya pada Tuhan? Tanyanya. Bukankah dunia ini kejam? Pak Rahman tidak langsung menjawab. Ia memberi jeda, seperti sedang memilih kata-kata dengan hati-hati. Dulu saya juga marah pada hidup, katanya akhirnya. Saya kehilangan anak pertama saya karena kecelakaan. Saya hampir gila. Istri saya juga sakit keras waktu itu. Dan saya sempat ingin mati, seperti kamu. Daniel tertegun. Kau juga? Iya. Tapi satu malam, saya duduk di masjid. Saya tidak tahu harus apa. Hanya duduk, lalu saya mendengar satu ayat dari Al-Quran dibacakan. Artinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu seperti suara yang langsung masuk ke dada saya. Dan saya menangis seperti anak kecil. Daniel tak menjawab, tenggorokannya tercekat. Kau tidak harus percaya sekarang, lanjut Pak Rahman. Tapi percayalah ini, kau masih hidup karena ada yang belum selesai. Kau masih bernapas bukan untuk menyerah. Mata Daniel mulai berkaca-kaca. Ia merasa malu karena menangis hanya dari suara di telepon. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa seseorang peduli. Tanpa pamrih, tanpa penilaian. Aku tak tahu harus mulai dari mana, gumam Daniel. Mulai dari bertahan malam ini saja dulu, ucap Pak Rahman lembut. Tarik napas, simpan obat itu, dan kalau kamu ingin bicara lagi besok, telepon saya. Atau saya yang telepon kamu. Daniel mengangguk perlahan. Jantungnya yang tadi terasa seperti batu, mulai mencair. Ada sesuatu yang menenangkannya, bukan hanya kata-kata, tapi juga semangat yang menyertai. Malam itu, ia tidak menelan obat. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur, ponsel masih dalam genggaman, dan hati yang mulai retak terbuka sedikit pada cahaya. Bab 3, Percikan Cahaya. Pagi itu matahari seperti biasa terbit di balik gedung-gedung tinggi New York, tapi bagi Daniel, cahaya yang masuk lewat celah jendela terasa berbeda. Tidak hangat, tidak juga membakar, tapi cukup untuk menyadarkan bahwa ia masih hidup. Dan anehnya, kali ini ia tak membenci kenyataan itu. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur. Kepalanya berat karena tak tidur semalaman, tapi hatinya terasa lebih ringan. Telepon dari Pak Rahman masih ada di riwayat panggilan. Ia sempat membuka ulang, hanya untuk memastikan itu bukan mimpi. Daniel menyalakan laptop tuanya. Tangannya ragu-ragu di atas keyboard. Ia belum tahu harus mencari apa. Tapi setelah beberapa detik, ia mengetik Islam and Peace. Ia tak tahu kenapa memilih kata itu, tapi mungkin karena malam itu ia merasa lebih damai setelah bicara dengan seorang Muslim. Puluhan hasil pencarian muncul, artikel, forum, video.
Ia mengklik sebuah video ceramah singkat dari seorang pria berjanggut yang berbicara tenang, dalam bahasa Inggris yang fasih. Judulnya, Why Do Muslims Still Believe? Daniel menyimak. Ceramah itu tidak menyerang agama lain, tidak membual, tidak memaksa. Justru banyak bertanya, seperti membalikkan cermin pada penonton. Salah satu kalimatnya menancap di kepala Daniel. We don't believe because life is easy. We believe because life is hard, and we need meaning to survive. Daniel mengulang kalimat itu dalam pikirannya. Makna untuk bertahan hidup, bukankah itu yang ia cari? Ia terus menggali, artikel demi artikel, video demi video. Ia membaca tentang 5 rukun Islam, makna salat, arti kata, rahmat, dan tentang Nabi Muhammad. Semuanya terasa baru, asing, tapi tidak mengancam. Justru, menenangkan. Beberapa hari berlalu, Daniel belum menelepon Pak Rahman lagi. Ia takut mengganggu, takut dianggap terlalu banyak bertanya. Tapi rasa ingin tahunya tumbuh, menyelinap di antara rutinitas sepi yang dulu ia benci. Sampai suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah jalan panjang yang gelap, sendirian. Tapi dari kejauhan, terlihat cahaya kecil. Ia berjalan mendekat, dan di sana ibunya berdiri, tersenyum. Ia tak bicara apa-apa, hanya meletakkan tangan di dada Daniel, lalu menunjuk ke arah cahaya. Daniel terbangun dengan napas tersengal. Dadanya sesak bukan karena sedih, tapi seperti ada sesuatu yang mendesak untuk keluar. Ia memandang langit-langit, lalu memutuskan, malam ini, ia akan menghubungi Pak Rahman kembali. Tapi saat membuka ponselnya, ternyata ada satu pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Tanggalnya 2 hari lalu. Assalamualaikum Daniel, ini Pak Rahman. Maaf jika saya lancang. Saya doakan kamu baik-baik saja. Kalau butuh teman bicara, saya di sini. Daniel membaca pesan itu berkali-kali. Tak ada desakan, tak ada penghakiman. Hanya doa, dan telinga yang siap mendengar. Jari-jarinya bergerak, mengetik dengan hati-hati. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingin bicara. Bersambung.